Ada pasangan suami istri yang berbeda manhaj dan salah satu mereka ahlu bid'ah. Apakah cerai termasuk jalan untuk menyelamatkan din atau bertahan dalam kemafsadatan? Ya. Ini orang yang pengecut. Lari dari masalah. Masalah itu diselesaikan, dihadapi, bukan dengan cara lari dari masalah. Ya, Nabi tidak, kamu sakit ya, saya ceraikan kamu. Tidak, Nabi menyelesaikan masalah yang terjadi dengan istrinya. Sofiyah bintu Huyai. Itu aslinya adalah wanita Yahudi. Putrinya tokoh Yahudi, Huyai ibnu Akhtab. Kabilah besar di Madinah. Ya, Bani Nadir diusir oleh Nabi dari Madinah. Bani Nadir diusir dari Madinah. Pindah ke Khaybar. Bergabung dengan saudara-saudara mereka sesama orang Yahudi di negeri Khaybar. Betapa sakit hatinya. Ya, Allah ceritakan pengusiran Bani Nadir ini dalam Al-Quran. Surat apa? Yang tahu? Allah ceritakan. Tidak ada yang tahu. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Bani Nadir diusir Nabi dari Madinah. Kalau gitu dicari. Thalibul ilm harus tahu. Ini Al-Quran yang antum insya Allah sudah hafal suratnya. Ya. Jangan keras-keras. Jadi cari. Ada yang belum dengar kan? Nah, cari nanti. Diusir dari Madinah, sakit hati. Bagaimana kita diusir dari kampung halaman? Antum bisa membayangkan ya, psikologi Sofiyah terusir dari kampung halamannya. Hartanya dikuasai, tanahnya, rumahnya dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sesampainya di Khaybar, mereka membangun benteng, kekayaan, harta mereka bisa kaya raya kembali. Perang dengan Nabi. Huyai bin Akhtab mengobarkan peperangan. Memprovokasi Quraisy agar menyerang Madinah. Maka Nabi melihat, memutuskan bahwa Huyai bin Akhtab tidak bisa dibiarkan dengan cara diusir saja. Ternyata dia terus memprovokasi sampai akhirnya terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq dan yang lain. Maka Nabi memutuskan untuk menyerang Khaybar. Kalau tidak, dia akan terus memprovokasi permusuhan kepada kaum muslimin. Maka Huyai bin Akhtab gugur, mati. Ya, ayahnya Sofiyah mati. Suaminya mati. Saudara-saudaranya mati terbunuh dalam perang Khaybar. Kembali hartanya dikuasai lagi oleh para sahabat, Rasul dan para sahabat. Kira-kira betapa dalam kecewa, sakit hati, dendamnya Sofiyah. Sudah terusir, masih juga diperangi lagi, dikuasai, saudaranya, orang tuanya, suaminya ikut mati. Dia ditangkap, dijadikan budak lagi. Tawanan perang. Kira-kira benci atau cinta dia dengan Nabi? Bencinya membunuh-bunuh. Ketika ditawan, Sofiyah dibagi-bagi sebagai rampasan perang. Dia menjadi bagiannya siapa? Dihya al-Kalbi. Para sahabat protes, ya Rasulullah, ada seorang tawanan perang yang tidak pantas kecuali dia itu menjadi milikmu. Cemburu mereka kepada, kok enaknya dapat wanita secantik itu, kita sama-sama berdarah-darah. Ada kecemburuan sosial di para sahabat. Kita berperang yang dapat yang paling cantik, kok Dihya? Tidak rela mereka. Kalau bukan biar adil, ya jangan sampai di Dihya. Maka Nabi mengatakan biar tidak terjadi kecemburuan sosial, maka Nabi memanggil Dihya al-Kalbi. Wahai Dihya, kau pilih 7 orang budak sebagai gantinya. Antum bisa bayangkan. Tebusannya itu, Nabi tahu Dihya tidak akan melepas. Ini sangat istimewa Sofiyah. Cantik jelita. Maka pilih 7 sebagai gantinya. 1 orang nilainya berbanding 7. Maka Sofiyah pun
oleh dia diserahkan kepada Nabi. Tidak butuh waktu yang panjang Nabi SAW untuk bisa merubah Sofiyah. Kata Sofiyah menceritakan pengalaman pribadinya. Tidak ada di muka bumi ini muka lelaki yang lebih aku benci dibanding mukanya Nabi. Karena dia ini yang mendatangkan sengsara bagi keluarganya. Maka kata Sofiyah, "Famazala ya'tadiru ilayya." Nabi ketika duduk dengan aku ini, sekali duduk, bukan berkali-kali. Tidak butuh dukungan banyak orang, sendiri. Nabi terus meminta maaf, menjelaskan kronologi, merendah di hadapan Sofiyah. Tanpa disadari, Sofiyah telah berubah. Yang tadinya benci, kata beliau, "Famazala ya'tadiru ilayya." Nabi terus meminta maaf dan meminta maaf, menjelaskan dengan santun, hatta uhibbah, sampai aku cintai dia. Sehingga fama bariha, tidaklah beliau berdiri dari tempat duduknya sampai dia menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini. Subhanallah, rayuan yang luar biasa. Sekarang ini betapa banyak orang yang ngakunya sudah belajar sunnah tapi tidak bisa merayu istri. Sudah jadi istrinya pun, istrinya bencinya luar biasa pada suami. Sudah kebangetan dah, suami tidak peduli sama sekali. Suaminya ini udah mendingan tidak pulang. Kenapa? Kalau pulang ada saja masalahnya dia tetap. Lebih baik dia pergi kerja, pulangnya kalau udah mau tidur aja. Kenapa? Suaminya tidak bisa. Ya. Suaminya ingin menjadi raja dengan cara menindas. Nabi menjadi raja dengan cara memuliakan. Nabi menjadi orang yang dicintai dengan cara menyanjung. Menjadikan istrinya tersanjung luar biasa. Sehingga yang semula benci menjadi cinta. Kita dalam berhubungan rumah tangga, yang semula cinta jadi benci. Kenapa? Karena pola interaksinya penindasan. Pola interaksinya eksploitasi, maunya dilayani tapi tidak pernah mau melayani. Maunya disanjung tapi tidak pernah menyanjung. Maunya dirayu tidak pernah merayu. Maunya bisa istrinya berdandan cantik, rapi, tapi dianya tidak pernah lepas dari kolor dan singlet. Gimana mau cinta? Sudah dulu menikah itu ya ala kadarnya, pas-pasan. Kalau sudah lama nikah, koloran, kaos gandulan, botak lagi. Masya Allah, habis sudah. Jadi apa yang tersisa dari rumah tangga itu? Makanya kaum suami ini harus pandai. Ibnu Abbas mencontohkan. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Suatu hari Ibnu Abbas ini ulama besar, ya, sahabat Nabi, ketahuan berdandan habis. Ketika masih sahabat dandan katanya. Bahasa kita, apa ini kita para sahabat? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku senang untuk berdandan di hadapan istriku, seperti halnya aku senang kalau istriku berdandan di hadapan. Abdullah bin Ja'far, cucu Nabi, suatu hari didapatkan riwayat ya, beliau menemui tamu, tapi ketika istrinya tahu ada tamu, istrinya ingin unjuk gigi di depan tamu bahwa dia adalah wanita yang disayangi oleh sang suami. Dia ingin menunjukkan kepada tamunya bahwa dia adalah wanita yang disayang oleh suaminya. Abdullah bin Ja'far. Apa yang dilakukan? Ketika dia tahu Abdullah bin Ja'far ingin menemui tamu, diambilkan syal berwarna merah, disampirkan ke bahunya Abdullah bin Ja'far. Maka tamunya heran, apa ini? Kok kamu pakai syal ini? Buat apa? Katanya nemuin aku. Katanya, al-qadhu alayya imra'ati qabla al-an, katanya. Ini baru saja dipasangkan oleh istriku, baru saja dipasangkan.
Subhanallah. Dia mengatakan, malu lah yo. Nah, justru dia bangga. Ya, keluar menitamu dengan apa? Dengan dandanan yang dipasangkan oleh siapa? Istrinya. Dia sampaikan ini baru saja aku dipasangi oleh istri. Makanya jangan heran kisah-kisah romantis para sahabat, kisah-kisah romantis para Rasulullah SAW itu kita belajar ya, kita tidak berusaha menggali itu. Padahal kalau itu ya kita selama ini terbelenggu ya, nalar kita terbelenggu pada ya hukumnya halal atau haram sudah selesai, kita tuh pengen tulabul ilm. Enggak usah gitu-gitu. Emang kenapa? Itu diceritakan kok, diceritakan dalam sejarah. Nabi tidak malu mengatakan para sahabat, maju dulu kalian. Setelah menjauh, Nabi lomba lari dengan istrinya. Tidak heran? Bukan aib, bukan hal yang tabu. Nabi masih perlu berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Ini salah satu sisi dari kehidupan salafun saleh yang terabaikan sekarang ini. Kita mengesankan bahwa sahabat itu luar biasa, ahli ibadah semuanya. Tidak ada yang gitu-gitu gitu. Padahal yang tidak ada di zaman dulu adalah yang gini-gini ini yang tidak ada. Ya. Yang gitu-gitu ada, yang gini-gini ini yang tidak ada. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita cukup sekian. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.